Zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Untuk Pak AHY, menurut beta, sindiran Anda pada Pak Jokowi itu sama saja dengan Anda sedang menyindir Pak SBY. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena selama 10 tahun Pak SBY memimpin, beliau tidak bisa mengeksekusi rencana pembangunan dari presiden-presiden sebelumnya. Beta ambil contoh jembatan Petuk di NTT. Jembatan itu sudah direncanakan pembangunannya sejak 1980. Tapi apakah Anda melihat Pak SBY eksekusi jembatan tersebut? Atau mau apa lagi? Mandalika. Mandalika sudah direncanakan pembangunannya sejak zaman Pak Harto. Tapi apakah Anda melihat Pak SBY eksekusi Mandalika? Yang ada Pak SBY hanya ke Mandalika untuk membuat groundbreaking tanpa eksekusi. Tapi bersyukur di zaman Pak Jokowi, beliau groundbreaking ulang dari nol dan eksekusi Mandalika hingga membuat Mandalika mendunia seperti sekarang. Jadi menurut beta, pernyataan atau sindiran Anda itu sama saja dengan Anda menampar Pak SBY. Karena Pak SBY tidak bisa mengeksekusi rencana pembangunan dari presiden-presiden sebelumnya, yang ada beliau hanya membuat rencana di atas rencana. Dan supaya Anda tahu, anak SD pun bisa membuat rencana. Bahkan beta sebagai masyarakat awam saja punya rencana untuk meratakan anak Candi Hambalang yang ada di NTT. Tapi sampai sekarang belum bisa dieksekusi. Artinya apa? Artinya siapapun bisa membuat rencana tapi tidak bisa mengeksekusi. Jadi kalau Anda mau menyindir, pikir dulu baru sindir. Jangan habis sindir baru pikir. Dan jujur, selama 10 tahun Pak SBY memimpin, beta sebagai warga NTT cuma merasakan satu pembangunan dari beliau, yaitu Taman Nostalgia atau Gong Perdamaian di Kupang. Selain itu tidak ada. Jadi kalau Anda mau mengatakan bahwa pembangunan yang dulu sudah 70 hingga 90% itu di daerah mana? Di Hambalang atau di daerah mana? Dan lucunya lagi, Anda berharap agar Pak Jokowi menyampaikan terima kasih pada partai dan Pak SBY. Menurut beta, pernyataan Anda itu sama saja dengan ngawur. Itu sama saja dengan Anda sudah diberikan hati tapi malah minta jantung. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena dengan Pak Jokowi melanjutkan berbagai pembangunan mangkrak itu sama saja dengan Pak Jokowi sedang membersihkan nama Pak SBY di mata masyarakat. Jadi seharusnya kalian yang sampaikan terima kasih pada Pak Jokowi, bukan malah sebaliknya. Beta ambil contoh jembatan Merah Putih di Maluku. Seandainya Pak Jokowi egois dan tidak melanjutkan pembangunan jembatan tersebut, maka apa yang terjadi? Sudah pasti masyarakat di sana akan mengenang nama Pak SBY seumur hidup. Dan kenangan itu kenangan negatif, bukan positif. Jadi jangan malah minta jantung kalau sudah dikasih hati, bos. Lagian Pak Jokowi melanjutkan berbagai pembangunan mangkrak itu untuk selamatkan uang rakyat. Selamatkan uang rakyat yang sudah berubah menjadi semen dan besi yang dipenuhi dengan lumut. Jadi Pak Jokowi melanjutkan pembangunan mangkrak itu untuk kepentingan rakyat, bukan seperti Anda yang hanya mementingkan diri dan partai saja. Jadi beta sarankan pada Anda, kalau Anda belum mampu seperti Pak Jokowi, mending urus partai saja, bos. Karena jujur, beta sebagai masyarakat awam saja bisa melihat bahwa Anda gagal dalam memimpin partai. Atau Anda bisa renungkan sendiri kenapa Pak SBY harus turun gunung untuk bantu partai. Itu menunjukkan bahwa Anda belum mampu berdiri di kaki sendiri. Jadi kalau Anda mau tetap bertahan dengan gaya kepemimpinan yang seperti sekarang, maka jangan kecewa kalau 2024 Partai Mercy rata dengan tanah. Saat ini beta lagi di tengah-tengah sebuah jembatan megah sepanjang 320 meter. Nama jembatan ini adalah Jembatan Petuk. Dan jembatan ini direncanakan pembangunannya sejak tahun 1980
Tapi itu hanyalah rencana yang dibuat oleh para mantan. Dan semenjak naiknya Bapak Presiden Jokowi, jembatan ini mulai dibangun tahun 2015 dan selesai tahun 2017. Artinya masyarakat NTT di PHP oleh para mantan selama 37 tahun. Saat ini beta lagi di sebuah gedung mangkrak letaknya di Kupang NTT. Sebelum beta sampaikan nama dari gedung ini, mungkin saudara masih ingat dengan Wisma Atlet di Hambalang. Jadi di Jawa Barat punya induknya yaitu Candi Hambalang, kami di NTT juga punya anaknya yaitu Candi Epoi. Lebih jelasnya nama dari gedung ini atau gedung mangkrak ini adalah Gedung Olahraga Remaja NTT. Gedung ini dibangun pada zaman Pak SBY dan menjadi mangkrak pada tahun 2012 ketika Pak Andi Malarangeng yang selaku Menpora waktu itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang. Jadi kalau boleh mengutip pernyataan dari Pak SBY, beta mau sampaikan bahwa ini jahat bukan? Ini menginjak hak rakyat bukan? Dan untuk Pak AHY, ini kayak yang Anda katakan bahwa pembangunan zaman Pak SBY sudah 70 hingga 90%. Lihat ini semua uang rakyat. Uang rakyat sebesar 11 miliar rupiah yang telah berubah menjadi semen dan besi yang tidak ada fungsinya lagi. Jadi ini yang Anda banggakan. Jadi untuk saudara yang nonton video ini, beta sampaikan bahwa 2024 tenggelamkan Partai Demokrat.